Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ternyata selama ini Allah membantu kita diam-diam. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih mau kita tonton bersama tentang lingkungan sudah tidak sehat, nggak punya teman. Bisa jadi Allah selamatkan kita. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah Ustadz, emang benar ya Ustadz kalau misalnya kita dijauhkan dari teman itu tandanya Allah sayang sama kita gitu Ustadz. Seperti video yang tadi kita tonton bersama. Nah misalnya ketika kita dijauhkan dari lingkungan yang tidak sehat itu ternyata bukan karena Allah gak sayang sama kita, bukan karena Allah itu pengen kita sendirian. Tapi ternyata kita diselamatkan sama Allah. Apakah seperti itu cara Allah menolong kita? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saski, tabi guru kami Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dari Sukabumi ya? Sukabumi. Ini dari Lembang, Bandung. Masya Allah, Jawa Barat ya? Masya Allah, selamatlah Ibu dari Sonhorek. Jadi subhanallah lingkungan yang berisik gitu ya. Jadi kalau dikatakan dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik, begitulah cara Allah menyelamatkan kita, betul atau betul? Karena di hari kiamat akan ada orang-orang yang mengatakan begini. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Akan ada orang-orang yang sangat menyesal karena salah pergaulan di dunia. Mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saya tahu saya tidak akan berteman sama orang ini dulu di dunia. Kenapa? Gara-gara dia saya malas sholat, gara-gara dia saya harusnya sedekah jadi ketahan tuh duit karena dia ngajakin belanja. Gara-gara dia saya bergosip, gara-gara dia saya begini. Subhanallah. Maka ketika dijauhkan dari satu lingkungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan itu adalah cara Allah menyelamatkan kita, tapi kembali lagi tergantung daripada diri kita. Sebenarnya kita di Indonesia, lahir di Indonesia, alhamdulillah sudah dapat lingkungan yang terbaik. Di mana-mana ada pengajian. Bahkan FYP di sosial media kita itu subhanallah pengajian isinya. Cuma kadang-kala kalau menyinggung kita skip. Kalau nyinggung orang lain baru kita save. Subhanallah, lingkungan kita sudah yang terbaik dikasih sama Allah. Coba lihat para nabi-nabinya Allah. Itu mereka punya ibadah namanya berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran di atas gunung? Kenapa? Sedang menyendiri, menghindari lingkungan. Nabi Musa AS naik juga ke atas gunung, menerima suhuf itu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala di atas gunung ketika menyendiri. Subhanallah. Maka kadangkala kita mesti menyendiri, teman kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari lingkungan yang tidak baik adalah cara Allah menyelamatkanmu, tapi kembali lagi pada diri kita sendiri. Ada orang menyendiri, memang ada ibu itu kenapa tidak pernah keluar rumah? Ustadz, kita kan disuruh di dalam rumah. Memang di dalam rumah tapi HP-nya on terus. Dibandingkan orang yang bergaul tapi Al-Quran terus, bawa tasbih terus. Kenapa orang bawa tasbih, Bu? Subhanallah. Kenapa kalau habis sholat orang berzikir karena ada tasbihnya biasanya. Subhanallah. Kalau tidak bawa tasbih yang ada di kantong HP, habis sholat yang keluar HP. Jadi jangan salahkan tasbihnya. Kadang-kala kita butuh alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa yang pakai tasbih pakai tangan aja? Berapa sih bisanya ini? Cuma 33. Berapa sih hitungannya ini? Dibanding tasbih bisa 1000. Makanya kalau orang bawa tasbih itu bukan karena pencitraan, bukan karena sok soleh. Minimal bawa tasbih, pas pegang tasbihnya keingat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan lingkungan. Carilah lingkungan ketika kau memandangnya kau ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau memandangnya kau ingat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau memandangnya kau ingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita harus pintar-pintar cari lingkungan yang baik ya Ustadz ya. Dan menempatkan diri juga Ustadz. Misalnya lingkungannya udah di situ-situ aja, tapi kita yang baik sendiri, ya udah kita pindah lingkungan atau kita membuat lingkungan jadi lebih baik ya. Tapi jangan merasa baik. Tetap pandang orang lain itu lebih baik daripada kita supaya muncul sifat tawadhu dalam diri. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Buat tepuk tangannya jamaah.
Masya Allah, tadi kan kita udah nanya sama Ustadz Syam. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Iya siap. Ustadz. Ibu-ibu. Iya. Kumaha ada Mang? Sampai situ aja Bu ya. Soalnya saya nggak tahu bahasa. Taunya kumaha damang aja ya Ustadz Ya. ya. Ya Allah nggak apa-apa. Nah Saskia mau tanya sama Ustadz Maulana. Ketika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nauzubillah summa nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Dan terjadi perceraian. Apakah itu tanda Allah menyelamatkan hambanya dari yang bukan jodohnya? Tapi Ustadz, kenapa kok caranya harus seperti itu ya Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Saski, Bunda Lulung dan Ustaz Sam, Masya Allah, Tabarakallah. Buat semuanya yang lagi ada masalah. Contoh masalah kasus rumah tangga. Dan nauzubillah summa nauzubillah akhirnya terjadi perceraian. Dan apakah itu bahagian dari pertolongan Allah bagi hambanya kalau itu perceraian terjadi gara-gara kekerasan dalam rumah tangga, disiksa dan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya, dia bagaimana itu Ustaz? Ya Allah. Jadi itu bahagian dari pertolongan Allah. Kebayang nggak kalau disiksa terus? Orang menikah supaya bahagia. Orang menikah supaya hidupnya tenang. Kalau begitu tenang nggak? Tidak. Tenang nggak? Enggak. Kalau begitu bagusnya apa Bu? Deg-degan Bagusnya apa Bu? jawabnya. Ya, maka cerai itu pembolehan, dibolehkan. Tapi dalam hal ini usahakan bagaimana menyadarkan. Tuh 2, 3. Menyadarkan. Coba diulang. Menyadarkan. Sekali lagi. Menyadarkan. Sadarkan dia, ingatkan dia akan kewajiban. Nah orang bisa bercerai kalau satu. Kalau terjadi persoalan dalam artian bisa menyebabkan kematian, membahayakan jiwanya. Maka seorang wanita boleh menyelamatkan diri. Sebagaimana Habibah, salah seorang sahabat Rasulullah yang minta supaya huluk. Kalau laki-laki menalak, kalau perempuan huluk. Jamaah, bukan huluk, bukan huluk itu. Huluk. Beda. Ya. Dia bilang tadi huluk. Ya. Apalagi jamaah. Boleh kalau sudah terjadi kemaksiatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Seperti kalau suami murtad ataupun istri murtad, secara otomatis pernikahannya batal. Rusak. Jadi pernikahan itu kadangkala tidak mau cerai dan tidak cerai, pasti akan cerai jikalau terjadi permurtatan. Murtad pasangannya, maka secara otomatis rusak pernikahannya. Jamaah. Apalagi kalau tidak memenuhi kewajiban. Makanya di dalam pernikahan itu sigat taklik itu disebut. Kalau terjadi dipukul. Tuh pemukulan. Terjadi apa Bu? Tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan tidak menafkahi. Kemudian 6 bulan tidak menyapa. Ya Allah. Dan 2 tahun tidak ada kabar. Boleh huluk. Oh. Huluk ya, huluk. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah? Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Tadi kan sebelah kiri udah, kita sebelah kanan deh. Mohon izin Ibu. Silakan ikut ya Ibu ke tengah. Mohon izin Ustadz Syam, Ustazah Lulung, Bunda untuk ikut ke tengah. Silakan mau curhat apa, perkenalan boleh Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulis dari Majelis Taklim At-Taufik Nagrak Sukabumi. Tepuk tangannya jemaah. Masya Allah.
Mohon izin mau curhat. Boleh silakan Tapi Ibu. sebelumnya saya tuh punya pantun. Wah, apa Boleh. itu Ibu? Buat Ustadz Maulana. Oh, boleh. Ya Allah, kita yang berdiri di Ya sini Ustaz Lulung, Allah. Ustaz Maulana yang dibikin Tahu, Itu pantun. namanya, Pulang, itu namanya pesona duda. Duren sawit. Allahu Akbar. Ayo, Silakan Bu. Ibu. Apa itu? Pantunnya. Ayo. Pantunnya tuh begini. Dari mana ndak kemana? Cakep. Dari Jakarta ke Pondok Cina. Cakep. Kalau boleh saya bertanya, Boleh. Ustadz Maulana, siapa yang punya? Tahu nggak siapa yang punya saya? Namanya Naam. Masya Allah. Naam. Iya betul. Naura Aira Anwar Masita. Oh, Iya. pertanyaan. Masya Allah. Silakan pertanyaannya Ibu, bisa aja nih Ibu. Saya temu curhat. Ya, Tapi ini tentang teman saya. boleh silakan. Jadi teman saya curhat ke saya. Hmm. Tolong ini Curhatin gitu ya. Curhatin katanya. Iya. Titipan curhat. pertanyaan. Just tip pertanyaan. Di Islam itu indah Betul. katanya. Mau minta solusi. Mm-mm. Jadi ini masalah warisan. Oh, baik-baik. Jadi teman saya ini baru meninggal oleh suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mempunyai 2 orang anak Mhm. dan mempunyai ibu mertua. Oh, Karena baik. ayah mertuanya juga udah meninggal. Mhm. Nah, seiring berjalannya waktu setelah selesai urusan meninggal suaminya, Mhm. warisan dong. Iya, Ya, betul. kan. Nah, si ibu mertuanya ini menuntut warisannya itu dibagi rata. Oh. Sementara si istrinya kan tahu dalam Islam, udah jelas ya di dalam Al-Quran, Iya. bahwa warisan itu sudah diatur dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Oh, Ya. pokoknya ada pembagiannya Ada gitu ya, Bu. pembagian Perempuan dan berapa, aturan. laki-laki berapa, Nah, gitu. gitu. Betul. Dan Lalu? ngasih tahu ke ibu mertuanya, ibu gitu kan, dengan baik-baik Iya. tuh. Tapi ibu mertuanya ini teh kekeh, Oh. nggak mau katanya, Pokoknya harus mau bagi dibagi rata. rata. Padahal dia teh punya cucu masih kecil-kecil, Oh. 2. Nah jadi si istri ini teh bingung gitu. Jadi harus bagaimana gitu ya, Bu, ya? Jadi Aha. mohon Pencerahannya, pencerahan dan penjelasannya. harus betul. bagaimana. Ibu mau tahu jawabannya Ibu? Iya. Mau tahu? Mau Nah, banget. pokoknya jangan kemana-mana ya jamaah. Karena selain satu ini akan dijawab pertanyaan dari Ibu ini. Jamaah, Alhamdulillah. Masya Allah.